Hai guys, kembali lagi bersama saya Jalnur Ismail di S3 Sejarah Singkat Santuy. Kali ini kita akan ditemani oleh teman-teman dari SMA Negeri 2 Cilengsi. Yeay. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas tentang sejarah radio. Pada pembahasan yang pertama, kalian ada yang tahu nggak sih siapa penemu radio di dunia ini? Penemunya namanya Guglielmo Marconi dari negara Italia. Oh, jadi penemunya adalah Guglielmo Marconi dari Italia. Untuk selanjutnya, kalian ada yang tahu nggak sih bagaimana sejarah masuknya radio ke Indonesia? Kalau sejarah masuknya radio ke Indonesia itu pada awal reformasi ya, itu dari perintis RRI dulu tahun 1945, tanggalnya itu 16 Juni. Pada saat itu dulunya itu RRI bernama Batavia Radio Tergeneri, yang didirikan pada tahun tersebut yang digunakan untuk menyampaikan informasi dari satu wilayah ke wilayah lain. Seperti itu. Terus kalian ada yang tahu nggak sih apa perbedaan penggunaan radio pada zaman dahulu dan sekarang? Kalau di zaman dulu tuh radio buat pemerintah aja, jadi dia tuh buat berita-berita dari peperangan gitu. Kalau zaman dulu. Kalau zaman sekarang lebih ke hiburan. Ada setelah musik juga. Setelah musik. Bener aja dikonek. Jadi kalau zaman dulu itu biasanya radio dibuat kayak pesawat buat tempur gitu, dari satu radar ke radar lainnya. Di kapal juga bisa, kapal perang tahun 1800-1900an itu pas perang dunia kedua, perang dunia ke-1 itu masih menggunakan radio. Jadi radio digunakan untuk alat komunikasi pada saat itu. Komunikasi satu kendaraan lainnya. Nah, selanjutnya ada yang tahu nggak sih kenapa radio pada masa ini mulai terpinggirkan? Kalau menurut aku sih radio itu mulai terpinggirkan karena ya sekarang kan udah ada banyak kayak media sosial, ada TV, terus juga kita bisa ngeliat lebih banyak informasi di situ daripada kalau kita ngedengerin radio. Kadang juga kalau radio gangguannya lebih banyak daripada media sosial. Jadi menurut kalian apakah radio akan terus terpinggirkan atau akan tetap eksis kembali? Kayaknya bakal terpinggirkan sih, karena emang udah kalah saing sama TV juga. Tahun 1970-an itu TV juga udah mulai bermunculan, tapi masih di kalangan orang-orang tertentu saja, belum ada gambar. Jadi makanya orang-orang yang orang berat zaman dulu itu lebih memilih TV daripada radio karena ada gambar buat hiburannya. Berarti sudah berat ya untuk radio agar tetap eksis kembali? Sudah berat. Sebenarnya sih untuk eksis lagi bisa, cuman caranya ya mungkin kalau kita dengar sekarang kan kayak podcast, terus ngasih tahu hal-hal yang lebih informatif lagi mungkin pakai radio. Cuman sekarang kan lebih banyak device ya, nggak cuma radio doang, bisa pakai HP, bisa pakai televisi. Nah, jadi fasilitas radio itu mungkin hanya untuk orang-orang yang budget lah bahasanya, nggak ada ini. Emang iya. Kalau dampaknya Enggak sih, gimana tuh? tapi bisa aja karena orangnya lebih suka dengerin radio, itu bisa aja. Kalau misalnya dampak, lebih bagus ke dampak radio daripada media sosial zaman sekarang yang bikin lebih lupa waktu gitu. Soalnya kan radio kan ada orang. Wow, menarik sekali bukan pembahasan kali ini? Spotify masuk radio nggak sih? Yang podcast cerita gitu. Hah? Maksudnya radio bukan? Spotify, bukanlah podcast. Podcast. Platform musik itu anjing. Tapi ada juga podcast. Podcast bukan radio anjir. Emang radio bukan podcast? Kan, Astaga. Radio kan tadi TVRI. gue ngebahas ngomong podcast Radio itu RRI. karena ini dia itu kan salah satu medianya. Radio kan Nah itu aja tuh jadi topik lah, Spotify itu bukan, radio bukan. Nah, selanjutnya aku mau nanya nih. Kalian punya saluran radio pilihan nggak sih? Yang punya Ada yang punya? Nggak ada. Kayaknya sebenarnya aku nggak ada sih kalau saluran radio yang emang khusus di radio ya. Cuman kalau di device lain selain radio dari HP mungkin ada. Kalau kita ngomong khusus di radio mungkin udah jarang yang suka lewat dengerin saluran di radio. Paling kalau itu adanya di mobil kan, karena kita kan sambil ngendarain mobil
ada tuh saluran radionya. 2, 3. Nah, kalau untuk kamu sendiri gimana? Ada atau tidak? Kalau yang buat kayak musik gitu, buat kita lagu paling Gen FM gitu, musik dari Jakarta. Terus kalau yang buat kayak berita-berita terupdate atau terbaru gitu dari RRI, dari Asli Indonesia itu radionya, dan Jak FM. Harusnya berita-berita dari daerah Jakarta. Berarti berita-berita khusus Jakarta gitu Ya, ya. tapi kalau radio Republik Indonesia itu biasanya dari seluruh dunia bisa masuk di dalamnya juga. Kalau untuk kalian sendiri bagaimana? Ada atau tidak? Aku nggak ada sih. Kan aku punya radio di rumah. Iya. Biasanya aku konekin ke HP itu buat nyetel lagu doang. Jadi nggak dengerin saluran itu. Yang lain bagaimana? Ya kalau aku Nggak punya. Gimana Biasanya kalau radio ya bisa dipakai buat ini doang, kayak pengganti speaker gitu. Nah itu, Nah, aku sering pakai gitu. sering pakai kayak gitu kan. Iya. Jadi hanya untuk digunakan untuk mendengarkan musik ya. Iya. Iya. Nah, dari tadi kan aku mulu nih yang nanya soal radio. Kalian ada nggak sih pertanyaan mengenai sejarah radio ini? Silahkan. Kalau tentang sejarah ada cukup sih, cuman mau nanya dampaknya aja nih. Kalau pandangannya Bang Jolo gimana kalau tentang radio di masa sekarang gitu, penggunaannya kalau misalnya masih ada? Ya, sebenarnya dampaknya positif ya. Karena sampai saat ini radio pun masih digunakan, walaupun sudah tidak sesering pada zaman dahulu. Karena penggunaan radio sendiri sangat mirip seperti televisi sebagai media informasi dan sarana hiburan, seperti untuk lagu, berita, dan lainnya. Namun bedanya radio tidak memiliki gambar. Jadi penggunaannya sekarang sudah sangat jarang. Paling hanya ditemukan di dalam mobil atau di sekitar transportasi umum. Seperti itu. Nah, sekian pembahasan singkat tentang sejarah radio. Sampai jumpa lagi di S3 Sejarah Singkat Santuy. Bye bye.